Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimatu Saida dari LPMP Kalimantan Timur. Saya akan memaparkan tentang sistem penjaminan mutu internal atau disingkat dengan SPMI. Kenapa kita perlu melakukan penjaminan mutu internal, apa tujuannya, dan bagaimanakah langkah-langkahnya. Baiklah, kita akan kaji lebih jauh lagi. Menurut sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud nomor 28 tahun 2016, sistem penjaminan mutu itu terdiri dari dua, yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu pendidikan itu sangat perlu dilakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai mutu pendidikan. Apakah yang dimaksud dengan mutu pendidikan? Mutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar nasional pendidikan. Jadi, dikatakan sekolah itu bermutu apabila sekolah bisa mencapai 8 SMP. Untuk itu, sekolah perlu melakukan yang namanya penjaminan mutu pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan itu adalah langkah-langkah yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan apakah seluruh proses penyelenggaraan pendidikan itu sesuai dengan standar mutu. Oleh karena itu, perlu dilakukan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu internal itu adalah yang dilakukan oleh sekolah yang terdiri dari kebijakan dan proses yang terkait dalam rangka untuk melakukan penjaminan mutu yang dimulai dari pemetaan ini, kemudian perencanaan, implementasi, audit internal dan penetapan. Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah dengan melihat hasil rapor mutu kabupaten, kemudian direncanakan untuk pemenuhan mutunya. Dari perencanaan ini maka perlu adanya fasilitasi dalam rangka untuk pemenuhan mutu. Dalam proses melakukan fasilitasi maka perlu adanya inspeksi bagaimanakah pelaksanaan penjaminan mutu yang ada di daerah, sehingga akan menghasilkan rekomendasi untuk tindak lanjut yang bisa dilakukan tahun berikutnya. Jadi antara sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan secara sadar oleh satuan pendidikan dalam rangka untuk mencapai mutu, ini akan memberikan timbal balik terhadap pemerintah. Artinya pemerintah akan memberikan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah-sekolah yang ada di daerahnya. Kemudian badan atau lembaga akreditasi ini akan melakukan audit secara eksternal dalam rangka untuk mengukur pencapaian 8 standar dengan melakukan penilaian yang biasa dinamakan dengan akreditasi. Sedangkan badan lembaga standarisasi ini mulai dari melakukan evaluasi, penetapan standar mutu dan pembuatan standar atau strategi peningkatan mutu. Baiklah, kita akan mengkaji lebih jauh terkait dengan SPMI. SPMI yang dilakukan di sekolah itu adalah sekolah melakukan secara sadar penjaminan mutu sekolah yang dimulai dari pemetaan mutu. Pemetaan mutu bisa menggunakan IDS, bisa juga menggunakan orang akreditasi yang sudah diisi oleh
responden yang melibatkan komite sekolah, tendiknya, guru, dan kepala sekolah, sehingga akan menghasilkan rapor mutu kalau itu berasal dari aplikasi BNP. Dari rapor mutu maka kita jadikan dasar mengetahui hasil pemetaan itu, kekuatan dan kelebihan dari sekolah. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan, dari hasil kekurangan inilah yang nanti sekolah jadikan dasar untuk penyusunan program pemenuhan. Mana-mana dari 8 standar yang kurang itu dilakukan rencana sehingga bisa terpenuhi. Setelah dilakukan rencana sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ada di rapor mutu, maka dilakukanlah pelaksanaan pemenuhannya. Dari hasil pelaksanaan pemenuhan mutu, maka tim audit internal, di mana di sini bisa dari pengawas pembina mengukur ketercapaian pelaksanaan pemenuhan mutu dari 8 standar, mana yang sudah tercapai, mana yang belum, sehingga akan bisa diketahui dari 8 standar mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum. Apabila belum, maka perlu dilakukan rekomendasi tindak lanjut untuk tahun berikutnya, begitu seterusnya. Jadi siklus inilah yang dilakukan sepanjang tahun. Tidak boleh salah satu siklus saja yang dilakukan, sementara siklus yang lain tidak. Ini harus dilakukan secara sistemik berkelanjutan sehingga pencapaian mutu bisa terwujud. Ini contohnya. Jadi dimulai dari pemetaan mutu, sekolah mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungannya, sehingga sekolah bisa mengetahui kekuatan dan kelebihannya. Dari hasil pemetaan mutu, keluarlah yang namanya rapor mutu. Dari rapor mutu ini dijadikan dasar di dalam perencanaan peningkatan mutu. Sekolah bisa menetapkan program-program perubahan dalam menyusun rencana untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian, selanjutnya yaitu melaksanakan peningkatan mutu. Sekolah melakukan perbaikan sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan di dalam RKS. Dalam proses untuk peningkatan mutu, maka dilakukanlah monitoring evaluasi oleh sekolah, tim audit internalnya yang melakukan. Sekolah memastikan apakah solusi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak seperti yang diharapkan. Dari hasil monitoring ini, maka bisa mengetahui capaian-capaian dari 8 standar, manakah yang sudah tercapai. Nah, yang sudah tercapai bisa tetap dikembangkan, yang belum maka perlu dilakukan pemetaan berikutnya untuk dilakukan perencanaan. Begitu seterusnya, siklusnya akan berjalan secara berkelanjutan. Ini adalah contohnya. Contoh penerapan atau pemenuhan pada standar proses, misalnya terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini terkait dengan 4 standar, mulai dengan SKL, standar isi, dan standar proses, serta standar penilaian. Misalnya, salah satu contohnya terkait dengan SKL, tingkat kejujuran siswanya rendah. Kemudian di standar isinya, KTSP belum memasukkan kompetensi kejujuran dalam proses pembelajaran secara holistik. Artinya di sini dicari akar permasalahannya. Kemudian bagaimana di standar proses? Ternyata di standar proses temuannya, proses pembelajaran tidak mendorong pembentukan karakter. Maka diperlukanlah program perubahannya, yaitu gerakan anak jujur. Kegiatannya mulai dari revisi KTSP, pelatihan, kantin dan mustaka kejujuran, dan diskusi-diskusi dengan tim psikologi dan pengembangan karakter. Kemudian ini kegiatannya yaitu revisi KTSP, ini penanggung jawabnya, jadwalnya kapan keluarnya,
kemudian tahapannya apa saja, dan ini bukti fisiknya. Kemudian inputnya ini terkait dengan serapan anggaran, prosesnya terkait dengan tahapan revisi KTSP, outputnya adalah dokumen KTSP perubahan, dan outcome-nya yaitu bagaimanakah tingkat kejujuran siswa itu bisa ditingkatkan. Ini ya, jadi gambarannya seperti ini, manfaat bagi satuan pendidikan apabila sekolah melakukan sistem penjaminan mutu internal di tahun pertama, kemudian naik tahun kedua, begitu seterusnya dalam rangka untuk mencapai 8 standar. Apabila sudah mencapai 8 standar, maka bisa dilakukanlah penetapan standar baru, misalnya lulusan yang berkarakter baik ya. Kemudian standar barunya guru yang sudah S2 ya. Semua ini Bapak dan Ibu dalam rangka sekolah yang seluruh ekosistemnya memiliki kesadaran kolektif untuk mendorong terjadinya proses pencapaian dan peningkatan mutu yang tiada henti, terus-menerus dan berkelanjutan. Baiklah, dari paparan saya ini, maka bisa disimpulkan bahwa mutu pendidikan dapat terwujud dengan menjalankan SPMI secara benar dari 5 siklus ini, mulai dari pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, audit internal, dan penetapan standar. Dipastikan siklus penjaminan mutu itu berjalan dengan baik. Untuk itu perlu adanya komitmen dari pelaku pendidikan, terutama di satuan pendidikan. Demikianlah paparan dari saya terkait dengan sistem penjaminan mutu internal. Semoga bisa memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Terima kasih.